Bab 08. Tak lama kemudian, tibalah Ranti di ruangan meeting. Saat menyerahkan berkas yang diminta Brian, Ranti pun berbisik di telinga Brian. Tentu hal itu membuat Brian terkejut. "Pak, tadi ada orang di ruangan Bapak. Sudah saya suruh tunggu di luar, tapi nggak mau," bisik Ranti. "Kamu jangan ngomong yang tidak-tidak ya sama dia, itu istri saya," kata Brian pelan. Ranti yang tidak menghiraukan perkataan Brian, langsung kembali duduk di kursinya, dan mulai menyimak lagi apa yang dikatakan pimpinan saat meeting. "Hah, istri? Bapak kira saya percaya? Haha." Ranti sama sekali tidak percaya dengan ucapan Brian. Dia menganggap Brian hanya berbohong. Jam sudah menunjukkan pukul 18.20, meeting pun ditunda karena azan maghrib berkumandang. Semua peserta meeting bubar, dan akan melanjutkannya lagi setelah maghrib. Ya begitulah pekerjaan Brian, terkadang sering ada meeting dadakan, tugas dadakan, bahkan sesekali pernah lembur hingga pagi dini hari. Brian mempercepat langkahnya untuk kembali ke ruangannya. Niatnya adalah mengajak Clara sholat di masjid, namun setibanya di ruangan, dia tidak mendapati Clara di sana. "Loh, kemana? Kan aku bilang tunggu di sini aja, jangan kemana-mana." Brian yang kecarian Clara pun mengambil ponselnya untuk menelpon Clara, namun tak ada jawaban. Brian langsung berpikir pasti Clara sudah duluan ke masjid, lalu bergegas menyusulnya ke sana. Ternyata benar, saat setengah jalan Brian melihat sosok Clara dari belakang yang sedang berjalan menuju masjid. Brian tersenyum dan tanpa ragu langsung merangkul tubuh Clara yang tingginya kurang lebih hanya sepundak Brian. Brian yang berbadan tegap dan tinggi sementara Clara bertubuh mungil dan sedikit montok, tinggi badannya hanya sekitar 155 cm. Kirain siapa? Hampir aja aku hajar," kata Clara manyun. "Jangan di sini kalau mau hajar aku, entar aja di rumah." Sambil agak menunduk, Brian mendekatkan mulutnya ke telinga Clara, dan berbisik menggoda Clara. "Apa sih Bang?" Sambil menepis tangan Brian yang ada di bahunya, dan mempercepat langkahnya. Brian hanya tertawa kecil melihat tingkah istrinya itu. Clara yang masih kesal karena kejadian sore tadi, moodnya berantakan, feelingnya benar pasti bakalan tidak nyaman berada di sana. Ditambah lagi ternyata Brian memiliki asisten secantik itu, membuat otak Clara berpikir kemana-mana. Setelah selesai sholat maghrib, semua peserta meeting kembali ke ruangan meeting. Tidak lama meeting pun berakhir, hanya sekitar 15 menit, karena pimpinan hanya membacakan kesimpulan dan menutupnya. "Akhirnya selesai juga," ucap Robbie yang duduk tepat di sebelah Brian. "Mau kemana bro? Buru-buru amat, ngopi dulu yuk," ajak Robbie, sambil mengejar langkah Brian yang begitu cepat. "Nggak bisa bro, sorry," jawab Brian singkat. Tibalah Brian di ruangannya dan diikuti Ranti dari belakang. "Pak, bolehkah saya menebeng lagi hari ini?" tanya Ranti. "Maaf Ranti, nggak bisa, kamu tahu kan istri saya sedang menunggu," tegas Brian. Brian membereskan barang-barangnya di atas meja kerjanya, dan langsung meninggalkan Ranti tanpa berkata apapun lagi. Brian tahu Clara sudah menunggunya di lobi karena seusai maghrib tadi Clara mengirimkan pesan kepadanya. "Ayo, Clara," kata Brian menghampiri Clara yang sedang duduk di lobi. Clara pun langsung bangkit dan tidak berkata apa-apa. Saat di perjalanan pulang, Clara hanya diam. Brian berpikir mungkin Clara lelah karena harus ikut dengannya sampai malam begini. "Maafin aku ya, kamu pasti capek karena harus ikut aku ke kantor." Sambil mengelus kepala Clara, namun Clara segera menepisnya. Moodnya benar-benar rusak saat ini. Bahkan rasa kesalnya mampu menutupi rasa laparnya. "Iya bang, lain kali aku gak mau deh ikut-ikut ke kantor kamu lagi. Mending aku di rumah aja udah biasa," jawabnya ketus. Semarah itukah dia? Tapi kenapa? Gak biasanya dia begini. Brian masih tak paham betul penyebab kekesalan Clara. "Iya, maafin aku ya, kamu mau makan apa?" tanya Brian. "Gak usah, aku lagi nggak selera bang."
Katanya sambil menyandarkan kepalanya ke jendela mobil. Jangan gitu dong, ya udah aku mampir ke sini sebentar ya, kamu di sini aja. Brian singgah membeli 2 bungkus nasi goreng, di tempat langganannya, sebelum masuk ke komplek perumahan. Sesampainya di rumah, Clara langsung membuka pintu rumah, membuka sepatunya dan meletakkannya di rak sepatu. Begitupun dengan Brian. Saat Clara hendak menuju kamarnya, Brian menahannya dan menarik lengannya. Semarah itu kamu sama aku, Ra. Brian ingin mencari tahu apakah ada penyebab lain di balik marahnya Clara. Kamu nggak tahu kan, Bang? Tadi aku diusir sama asisten cantik kamu yang sinis itu. Kini Clara mulai membuka suara. Oh, jadi gara-gara ini kamu marah banget sama aku. Pantesan, Brian. Memang kurang ajar si Ranti, ngapain coba dia nyuruh Clara keluar ruangan. Jadi menurut kamu, aku marah karena apa? Karena capek nungguin kamu. Itu nggak masalah Bang buat aku. Jelas Clara. Iya, maaf ya, besok aku akan bicara sama Ranti karena udah memperlakukan kamu sembarangan. Emang kamu nggak bilang kalau lagi nunggu aku. Brian. Udah, tapi dia malah tambah sinis ke aku. Kamu pasti bakalan betah banget ya di kantor kalau punya asisten secantik itu. Clara menahan air matanya, seharusnya ia tidak perlu menanyakan hal seperti itu. Terus kamu nggak bilang kamu siapa? Di mata aku, masih cantik kamu dibanding dia. Brian memegang pundak Clara. Pujian Brian untuknya barusan membuat Clara tersipu malu, namun ia tak mau membahasnya lebih lanjut. Maksudnya Bang? Ya kamu kan bisa ngasih tahu ke dia, kalau kamu itu istri aku, Brian. Pengennya gitu Bang, ingin ku menjawab aku ini istrinya. Terus kamu mau apa? Tapi aku urungkan niatku, aku gak mau buat keributan di kantor kamu, nanti kamu yang malu. Jelas Clara panjang lebar, benar saja ingin sekali dia mengatakan itu tapi rasanya belum pantas saja, meski ia benar-benar berstatus istri Brian. Ya sudah sini, sekali lagi maafin aku ya. Brian pun mengarahkan tubuhnya lebih dekat pada Clara dan memeluknya lagi. Nggak usah peluk-peluk Bang, aku keringat belum mandi. Clara menolak Brian. Ya udah mandi dulu sana nanti kita peluk-peluk lagi ya. Godanya sambil tersenyum. Clara yang tak bisa menahan senyum dengan apa yang diucapkan Brian, akhirnya membalas senyum Brian. Moodnya kembali baik, meski belum sepenuhnya. Nah gitu kan manis, kata Brian sambil mencubit pipi Clara. Kilau lampu-lampu hias menerangi setiap sudut ruangan di sebuah restoran ternama di kota M. Restoran yang tidak terlalu ramai pengunjung itu, memang cocok dijadikan tempat pertemuan bisnis, pertemuan keluarga, hingga makan malam pasangan yang tidak ingin keramaian. Tisya dan Bu Sinta, mamanya sudah tiba di Banda Resto, mereka berdua sedang memilih-milih menu apa yang akan mereka pesan. Sinta, tiba-tiba seorang wanita parubaya yang cantik dan fashionable memanggil Bu Sinta. Sofia, Bu Sinta menyambutnya dan mereka pun cipika-cipiki. Ini Tisya kan? Ya ampun makin dewasa tambah cantik aja kamu nak, ucap Bu Sofia, dan kemudian disusul seorang laki-laki bertubuh tinggi, kulit putih dan tentunya tampan. Ya tante, makasih, ucap Tisya sambil menyalami Bu Sofia. Tisya, ucap laki-laki tampan tersebut. Yogi, balas Tisya. Amazing sekali ya anak-anak kita, Sin, ternyata mereka sudah saling kenal. Makin gampang ini tentunya, hihihi, ucap Bu Sofia cekikikan. Kalian sudah saling kenal, tanya Bu Sinta sambil menyambut tangan Yogi yang menyalaminya. Kami kan sekampus ma, ucap Tisya. Yogi pun duduk di hadapan Tisya, mereka saling berpandangan heran, apa yang orang tua mereka rencanakan. Setelah melihat-lihat menu dan memesan makanan, mereka pun langsung melanjutkan pembicaraan. Gini-gini, Tisya, Yogi, langsung saja ya, kami berdua ingin menjodohkan kalian, ucap Bu Sofia. Iya benar, sambung Bu Sinta. Oh, jadi Yogi yang mama ceritain waktu itu, Yogi prima wicaksana ini kah? Hahaha.
Kata Tisya sambil tertawa karena mengingat mamanya pernah berkata ingin mengenalkannya dengan anak temannya yang bernama Yogi. Mama kok gak ngomong dulu sebelumnya sama Yogi? Bisik Yogi pada Bu Sofia. Sengaja? Karena kalau mama bilang mau menjodohkan kamu, pasti kamu gak bakal mau ikut mama ke sini. Sudahlah berhenti berharap sama wanita pujaan kamu yang sudah punya kekasih itu, ucap Bu Sofia pelan. Yogi gak akan berhenti berharap mas sama wanita itu, apalagi sekarang wanita itu ada di hadapan Yogi, ucapnya tersenyum puas. Hah jadi, maksud kamu selama ini, Tisya? Bu Sofia yang masih tak percaya. Mama, Tante, Yogi siap dijodohkan sama Tisya, ucapnya tanpa basa-basi. Tisya hanya diam dan tersenyum malu mendengar kalimat yang barusan Yogi ucapkan. Flashback on. Mereka bertiga, Brian, Tisya dan Yogi, adalah teman sepermainan sejak awal mereka masuk ke Fakultas Hukum di sebuah universitas ternama di kota M. Bisa dibilang mereka bertiga ini sahabatan. Lama-kelamaan, setelah berjalan beberapa tahun, bener gak sih kalau cewek dan cowok sahabatan itu mustahil? Pasti lambat laun akan tumbuh perasaan di antara mereka. Brian yang terlebih dahulu mengungkapkan cintanya kepada Tisya, begitu juga dengan Tisya yang langsung menerima Brian, karena sebenarnya dari awal mereka memang saling suka. Yogi yang tak ingin merusak persahabatan akhirnya mengalah, walau hatinya hancur berkeping-keping, setelah 3 tahun Brian dan Tisya menjalani hubungan mereka, perlahan-lahan Yogi mulai melupakan Tisya, walau belum bisa membuka hatinya untuk orang lain. Maka dengan usia Yogi yang sudah hampir 29 tahun ini, Bu Sofia khawatir dengan putranya yang tak bisa membuka hatinya untuk wanita lain, padahal dengan penampilan dan profesinya sebagai seorang pengacara muda berbakat dan terkenal, sangatlah mudah baginya untuk memikat dan menggandeng seorang wanita. Tapi Yogi tak memanfaatkan itu semua hanya untuk bersenang-senang. Flashback off. Tisya, maukah kamu menjadi istriku? Ucap Yogi yang to the point. Sontak membuat mereka bertiga Tisya, Bu Sinta dan Bu Sofia kaget. Wah, gentle sekali kamu anak mama, Bu Sofia yang kegirangan. Iya, aku mau jadi istri kamu, ucap Tisya sambil tersenyum ke Yogi dan Bu Sofia. Alhamdulillah, ucap Bu Sinta dan Bu Sofia bersamaan. Gemuruh petir dan angin kencang, serta hujan lebat, mengakibatkan pemadaman listrik di wilayah mereka. Tepat pukul 23.16, listrik padam. Membuat Clara tersadar dan terbangun dari tidurnya yang hampir lelap. Serem banget kayaknya keadaan di luar, ucap Clara sambil menyalakan senter di ponselnya. Clara keluar dari kamarnya dan melihat Brian yang sedang duduk di sofa ruang TV tengah serius menatap layar laptop di pangkuannya. Brian pun menoleh ke arah Clara. Belum tidur kamu? Tanya Brian. Udah. Tapi kebangun, ucap Clara dan duduk di sebelah Brian. Takut. Haha. Brian menertawakan Clara, namun Clara tidak menjawab, karena apa yang dikatakan lelaki itu benar. Udah malam gini, masih kerja aja ya bang? Tanya Clara dengan suara lesu sambil menyandarkan kepalanya di sofa, karena sebenarnya dia sudah sangat mengantuk. Namun karena suasana yang agak mencekam menurutnya, dia memilih keluar kamar. Iya, besok ada sidang lagi, ucap Brian. Tak ada jawaban dari Clara. 5 menit kemudian Brian melihat Clara sudah tertidur lelap di sofa sambil memeluk bantal. Lucu banget sih kamu, gumam Brian dalam hatinya, ia mengangkat satu tangannya ingin membelai rambut istrinya itu, namun ragu dan langsung ia urungkan. Karena pekerjaannya sudah selesai, Brian menutup laptopnya dan membangunkan Clara. Hujan semakin deras, angin juga masih kencang gemuruh petir masih bersahut-sahutan. Clara, bangun. Sambil memegang lembut pipi Clara. Udah selesai kerjaan kamu bang. Clara sambil mengucek matanya. Udah, ayo pindah ke kamarku, jangan tidur di sini. Kata Brian sambil menarik tangan Clara yang setengah tersadar. Tapi bang, Clara ragu. Kamu tenang aja,
yang kamu khawatirkan gak bakal terjadi malam ini. Tapi aku gak jamin di malam lainnya, bisa aja. Brian menggoda Clara lagi, berbisik ke telinga Clara. Spontan Clara pun langsung menjauh, pipinya memerah. Meski ragu-ragu, ia tetap mengikuti langkah lelaki itu untuk menuju ke kamarnya. Brian merebahkan tubuhnya di tempat tidur, sementara Clara masih berdiri di depan pintu dengan penuh keraguan, berharap listrik segera nyala kembali. Sini, kata Brian, menepuk sisi kosong di sampingnya. Clara pun mulai merebahkan tubuhnya juga di tempat tidur Brian, dengan jarak sejauh-jauhnya. Aku tidur duluan ya bang, kata Clara, yang melihat Brian masih fokus ke layar ponselnya. Iya, selamat malam, ucap Brian. Tak ada jawaban dari Clara, artinya dia benar-benar sudah tidur dan tak memperdulikan Brian lagi. Setelah setengah jam, Clara tertidur. Brian meletakkan ponselnya di nakas. Listrik sudah hidup kembali, hujan pun mulai reda. Brian menyalakan lampu tidur, sambil menadahkan kepala dengan tangannya dan menghadap ke arah Clara. Menatap Clara sangat dalam. Istriku, entah mengapa aku nggak rela jika harus berpisah denganmu. Semakin hari ia semakin bingung tentang perasaannya sendiri. Clara yang kini selalu menemani hari-harinya membuatnya benar-benar lupa dengan Tisya yang pernah ia cintai. Brian pun merasa aneh dengan dirinya sendiri, mengapa bisa secepat itu melupakan Tisya. Brian tersenyum sambil mengelus kepala Clara, dan mulai mengecup keningnya. Setelah itu memberanikan diri memberikan ciuman lembut di bibir Clara. Karena Clara benar-benar tidur terlelap seperti orang mati, dia tidak menyadari apa yang Brian lakukan. Brian memegang ucapannya tadi, memang tidak ada yang terjadi di antara mereka malam ini, meskipun hasratnya sangat ingin. Malam semakin larut, Brian yang merasa kedinginan tanpa menyadarinya telah memeluk tubuh Clara dari belakang. Dan mereka tertidur lelap hingga subuh. Clara pun terbangun karena merasa kaki sebelah kirinya kebas, ternyata kaki Brian yang panjang menimpa kakinya. Betapa terkejutnya lagi Clara karena ada sesuatu yang melingkar di pinggangnya. Tangan Bang Brian. Clara pun tersenyum dan terdiam sejenak. Ya Allah, bolehkah seperti ini lebih lama lagi? Tak mau munafik, Clara juga ingin mempunyai kehidupan suami istri yang layak, meski pernikahan mereka hanya sebuah kesalahan, terlebih mereka punya sebuah kesepakatan hanya menikah selama 2 bulan saja. Lalu tangannya memegang tangan Brian yang ada di pinggangnya. Brian terbangun dari tidurnya, karena menyadari apa yang ia lakukan pada Clara, ia pun meminta maaf. Maaf, sepertinya aku kedinginan semalam, soalnya abis hujan pasti dingin dan aku lupa menaikkan suhu AC-nya. Jelas Brian sambil berdiri dan hendak mengambil wudhu karena sudah azan subuh. Nggak apa-apa kok bang, jujur aku senang, jadi kayak suami istri beneran. Ucap Clara dengan sangat jujur, membuat Brian tersenyum. Kalau kamu mau lebih beneran kayak suami istri aku bisa ngelakuin lebih dari itu. Hari masih subuh, matahari pun belum terbit, tapi Brian sudah mulai menggoda Clara lagi. Karena dia benar-benar senang melihat kepanikan Clara akibat ulahnya. Clara tak menjawab, hanya tersenyum tersipu malu. Kita sholat jamaah yuk, ajak Brian dengan semangat. Boleh, ucap Clara dan keluar menuju kamar sebelah, untuk mengambil mukenanya. Akhirnya mereka pun sholat berjamaah untuk pertama kalinya. Hari demi hari berlalu, tanpa terasa ternyata sudah di penghujung minggu, itu artinya weekend sebentar lagi. Pagi itu, saat sedang menikmati sarapan bersama istrinya, tiba-tiba ponsel Brian bergetar tanda ada panggilan masuk. Der, der. Mama, ucap Brian. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam, nak. Kemana aja kamu? Ucap Bu Ningsih dari dalam panggilan. Hah, emang Brian kemana? Brian, kok gak pernah ngabarin mama sih? Dulu waktu kamu masih lajang tiap malam pasti gangguin mama, ada aja yang kamu laporin, nah sekarang. Bu Ningsih mengomeli putra bungsunya yang sudah jarang menghubunginya. Haha, bilang aja kalau mama kangen Brian. Brian. Ya jelas kangen lah,
Mana minggu lalu kamu nggak kesini? Ini papa pengen kita ngumpul weekend ini. Bang Caesar dan Kak Nadia juga nanti pulang kok, kamu juga ya, bawa istri kamu. Ucap Bu Ningsih panjang lebar. Iya Ma, entar Sabtu kami berangkat ke sana, Brian. Baiklah, Mama tunggu kalian ya nak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Brian mengakhiri panggilan dan melanjutkan sarapannya yang terhenti. Mama ya bang? Tanya Clara. Iya, Mama minta kita weekend ini ke sana, jawab Brian. Kita, Clara heran, karena ini adalah kali pertama dia dilibatkan dalam keluarga Brian.